وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan supaya bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Acara muhadarah tanggal 5 Mei 2024 akan dimulai. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, penyampaian tausiah. Acara yang keempat, pembacaan puisi. Acara yang kelima, yaitu pantun. Acara yang keenam, nasihat sekaligus doa. Acara yang ketujuh, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara muhadarah pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Rahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian tausiah. Tausiah yang akan dibawakan oleh Muhammad Rasihul Ilmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barakah ini dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, berlandaskan iman, Islam dan ihsan. Yang mulia Muallim Dr. Randes Haji Muhammad Hasbi Salim MPD, yang terhormat pembina-pembina asrama serta santri-santri sekalian yang berbahagia.
Sering kita dengar di televisi ataupun ustaz-ustaz kita, muallim-muallim kita berbicara mengenai tentang berbakti kedua orang tua. Dan di sini saya akan mengulangi sedikit tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain kepada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Berbicara mengenai kedua orang tua, marilah kita ingat betapa besarnya pengorbanan mereka terhadap kita. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, dan selama itu pula kita dibawa kemana-mana. Sehingga kita dilahirkan pun, ibu kita antara hidup dan mati demi melahirkan kita. Ayah kita membanting tulang, bekerja keras untuk mencari nafkah untuk kita bisa makan dan kita bisa bersekolah. Lantas, apakah yang membuat kita durhaka, berbuat tidak baik kepada mereka? Yang mereka inginkan hanyalah kita menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, dan menjadi orang yang baik budi pekertinya. Ada sebuah kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, ia berasal dari Yaman, dan ia menderita penyakit kulit sehingga yang membuat kulit dia belang-belang. Nama Uwais Al-Qarni mungkin tidak sepopuler nama sahabat Nabi yang lain. Akan tetapi nama Uwais Al-Qarni sangat terkenal oleh malaikat-malaikat di atas sana, karena sikap beliau yang begitu tulus berbakti kepada ibunya. Singkat cerita, Ibu Uwais menghendaki agar putranya dapat mengabulkan hajatnya, yaitu menunaikan ibadah haji. Akan tetapi karena situasi yang tidak memadai, Uwais hidup dalam kemiskinan dan tidak punya sarana untuk perjalanan jauh tersebut. Akan tetapi dengan tekad yang kuat dan cinta yang begitu tulus terhadap sang ibu, Uwais mencari cara agar bisa memenuhi keinginan sang ibu. Lalu ia memberi seekor anak lembu dan ia mulai berlatih menggendongnya naik turun bukit setiap hari. Meskipun banyak orang yang mengatakan kalau dia ini orang gila, akan tetapi Uwais tetap berlatih itu setiap hari tanpa ada satu hari pun yang terlewatkan. Namun tujuannya adalah untuk membawa sang ibu, menggendong sang ibu selama perjalanan haji. Selama 8 bulan latihan, naik turun bukit, akhirnya ia pun dengan kekuatan dan cinta yang begitu luar biasa terhadap sang ibu, ia memulai perjalanannya dari Yaman menuju kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sampai di depan Ka'bah, beliau dan sang ibu bersujud dengan penuh haru dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Uwais hanya mengharapkan kebahagiaan dari sang ibu. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri demi kebahagiaan sang ibu. Sehingga setelah doa yang begitu tulus tersebut, Uwais mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Ia disembuhkan penyakit kulitnya dan disisakan satu bulatan putih kecil di lengan kanannya sebagai tanda pengenal untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu mereka berdua memang sengaja mencari Uwais di sekitaran Ka'bah, karena Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Pergi dan carilah dia. Dia berasal dari Yaman dan dibesarkan di Yaman. Jikalau bertemu dengan dia, maka mintalah doa darinya. Dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwa betapa tingginya derajat seseorang. Allah akan meninggikan derajat seseorang ketika ia berbakti kepada ibu dan bapaknya. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ridho Allah berada di ridho orang tuanya, dan murka Allah berada di ridho
berada di murka orang tuanya. Jika kita berbuat baik, patuh dan berbakti kepada orang tua, dan orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kita di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, jika kita berbuat yang tidak baik, durhaka kepada orang tua, maka Allah juga akan murka terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan di hati kalian semua, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang keempat yaitu pembacaan puisi. Puisi yang akan dibacakan oleh Arif Cahyadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi berjudul Santri yang Rindu kepada Orang Tuanya. Menangis aku terkadang ya Allah, di saat berdoa kepadamu, di antara sujud-sujudmu, di antara ibadahku, mohon disampaikan betapa rindunya diriku kepada kedua orang tuaku. Rinduku ya Allah, rinduku ya Allah, sampaikanlah ya Allah. Seandainya langit, angin, dan burung-burung yang mendengar betapa rindunya diriku kepada kedua orang tuaku, seandainya mereka bisa sampaikan, maka sampaikanlah ya Allah. Letihnya diriku berkeringat berpuluh menuntut ilmu. Saat di waktu senggang, ayah, ibu, wajahmu membayang di saat waktuku luang, seakan-akan menyemangati diriku, seakan-akan berkata, semangatlah nak, engkaulah harapan ayah dan ibu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima yaitu pantun. Marilah kita saksikan penampilan pantun yang akan dibawakan oleh Muhammad Hafiz Ansari dan Muhammad Nabil Firdaus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kucing terutama ular dihiga pagar. Amun hendak jadi orang pintar, rancaki sholat lawan belajar. Anak ayam turun 10 mati sate binatang. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh supaya engkau ada ketinggalan zaman. Anak ayam turun 9 mati 1 tinggal 8. Ilmu boleh sedikit ketinggalan, tapi jangan sampai putus harapan. Anak ayam turun 8 mati 1 tinggal 7. Hidup harus penuh harapan, jadikan itu jalan yang dituju.
Sebelum mengakhiri pantun kami akan menitipkan pesan. Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ke-6, yaitu nasihat sekaligus doa yang akan langsung dipimpin oleh malim kita, Mualim Dr. Andes Muhammad Hasbi Salim MPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanallah wa ba'd. Kira-kira ada yang ngantuk lah? Ya, hari ini tepuk tangan luar biasa. Pertama dari MC-nya. Oh, MC suaranya mantap. Satu hal yang penting bahwa sebelum tampil usahakan latihan dan bertanya kepada orang yang berpengalaman, muallim, kakak pembina atau yang sering tampil. Nah, itu bagus. Orang nampaknya sering bertanya, ya, bagaimana ini melalui caranya. Bahkan orang tanya, Malik perlu lah pada saat kita jadi MC itu ucapan terima kasih kepada ini, terima kasih kepada ini. Saya bilang inilah perlunya orang-orang benar-benar mengerti perang. Banyak orang berceramah dan sebagainya hebat-hebat, tapi tidak menyadari perang. Ketika peran sebagai pembawa acara, khusus membawa acara saja, tidak perlu ucapan terima kasih, ucapan mohon maaf dan sebagainya. Itu sambutan saja. Nah, ini pengetahuan. Yang berikutnya, nanti kalau sambutan itu ucapan terima kasih dan maaf, itu sudah poinnya. Tidak perlu misalnya nanti panitia Islam Mikrat, ketua panitia menguraikan kita akan Nabi Muhammad diserahkan pada tanggal ini. Itu sudah porsinya penceramah. Nah, sering banyak orang yang tidak menyadari itu. Orang itu yang penceramah, apalagi orang penceramah mau menguraikan. Penceramah bila disuruh sambutan bisa anjang lebar. Padahal dari segi retorika pidato tidak benar. Yang benar adalah pada poin-poin yang sudah ditentukan. MC, yang penting poin-poinnya. Cuma saya bilang kalau MC, Roland, gunakan kata-kata yang bervariasi. Itu namanya artikulasi, pilihan kata. Yang kedua, penekanan suara sehingga audiens menjadi bersemangat. Baik. Pembacaan ayat suci Al-Quran, bagus. Itu sudah latihan, mantap, ya. Walaupun ada sedikit yang masalah. Saya dengar dia juga sudah mengecek bacaannya dengan kakak yang lain. Begitu pula yang lain nanti. Ini Kak Rizky, ada Kak Rizky. Sudah ada ya. Saya juga berharap sekali Kak Rizky ini mengajari tilawah. Tilawah walaupun pagi misalnya dalam setengah jam dalam. Karena tilawah ini sangat penting dalam acara-acara. Ya, dalam acara-acara penting sekali. Sehingga kalau diminta orang pembacaan ayat suci Al-Quran, minimal kafir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Shadaqallahul 'azim. Misalnya
nanti dosa kepanjangan. Itu sudah lumayan sudah, itu takdir. Tapi kalau itu tilawah, tilawah dengan takdir berbeda. Mantap, ini Muhammad nanti jagaunya. Saya berharap di asrama ini nanti ada yang mengajari tilawah. Maaf, Ibu Tri, banyak sekali yang juara sampai provinsi. Karena Malim Hartani itu setiap malam mengajari tilawah. Ya, banyak sudah yang jadi juara nasional. Nah, mudah-mudahan di asrama putra ada nanti. Dan ketahuilah, tilawah ini tidak semua orang bisa. Kumpulkan ya 10 orang. 10 orang ambil ini. Belum tentu 2-3 orang bisa tilawah. Jangan-jangan tidak ada yang bisa tilawah semuanya. 10 orang. Karena setelah tilawah itu ada seninya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara tilawah. Ada bayati, ada nahawan, ada ras. Tolong ini pelajari dengan baik. Kalian kalau sudah bagus suaranya, iramanya, bacaannya sudah ada irama, itu anugerah Allah. Saya bilang tadi dalam 10 orang itu paling 2-3 orang. Berarti 2-3 orang itulah yang mendapatkan anugerah Allah. Maka latihlah terus, licinkan. Oh, kalau begitu maka Allah tidak adil. Yang lain tidak dapat, tidak dapat. Bukan begitu. Bisa dengan latihan. Ada orang sumbang, makin nyari makin sumbang. Wah, kasihan ya Pak. Tapi akhirnya lama-lama bisa. Tapi beda dengan yang tadi punya bakat. Dia hanya sedikit-sedikit sudah bisa. Mendengar itu Muammar tilawah Ar-Rahman. 2-3 kali memutar, 2-3 kali putar, tirukan. Setelah itu rekam suara kita, mirip ya ada. Begitu pula bacaan Al-Fatihah, putar, Syekh siapa, Misal Rashid, Al-Komiti, Bandar Badila, ada sebagainya. Lalu tirukan, itu penting, tirukan. Sekarang penceramah, Masya Allah. Tepuk tangan penceramah. Tentang apa tadi? Tentang apa? Berbakti kepada ibu dan ayah. Pernahkah kita menyadari selain yang dikatakannya tadi, kita sudah tahu bahwa sering ibu kita itu lalai dalam sholat karena kita. Ya pernah kamu menyadari beliau arahnya sembahyang. Wah maaf, ini nyata arahnya sembahyang. Pas kita kami di asuransi dia, tadinya kita harus bayar. Kerja dosi dan najis ada kalau sembahyang. Kadang-kadang ini untuk diketahui, zuhur itu beliau sembahyangnya arah asar. Supaya diketahui. Kenapa? Supaya di sini berwudu, zuhur, langsung nanti setelah zuhur sembahyang asar. Jadi itulah kita. Kita sering melalaikan salat orang tua kita. Ini perlu disadari demi kita. Makanya wajar Nabi beliau mendoakan orang tua kita tuh. Doakan beliau sehat, amin. Doakan beliau mendapat hidayah, amin. Doakan beliau husnul khatimah, amin.
Selain yang tadi katakannya itu ini melahirkan dan sebagainya itu pasti ibu yang melahirkan bukan ayah, betul? Karena ayahnya yang melahirkan sini tidak ada ya, pasti ibu. Ayah bekerja itu sih, masya Allah. Kadang-kadang ayah terlambat juga sholat. Ayah kadang-kadang ini ada kerjaan, misalnya mengantar kayu misalnya, antar kayu. Ini anak ini belum dikirimin duit, nah. Ayo anak kita di pondok belum dikirimin duit, semalam ada telepon ya. Pas ada orang mau akan mengangkut, angkat sini. Karena dasar, asal dapat duit. Yuk kita sadari itu. Orang tua kita memang orang-orang hebat. Orang tua kita bukan nabi, bukan wali, tapi kita diinginkan beliau jadi alim. Oh, orang tua kita orang tua biasa, tapi dia ingin menjadikan kita orang yang luar biasa. Kalau ini malingnya kayak Islam deh. Kalau ini ilmu ada banyak, ada berani memimpin doa di tengah orang banyak, ada berani anak turun dalam. Ada orang tua santri datang ke tempat saya, maklum nanti akanlah anak turun, kaburakan anak turun. Oh, siapa namanya? Si Anu. Oh, alamatnya di mana kalau katanya. Saya malam kalau biar aja malam kalau. Iya malamnya 2 bulan puasa yang lalu sudah jadi imam. Urut sukanya adalah urut ini sudah pernah jadi imam di kampung. Nah, pertama ilmu urut terbanyak. Sebenarnya urut tidak ada, tapi anak urut sudah dibilang jadi imam dan mampu. Yuk, seperti itu ada gambarannya orang tua kalian. Mereka seperti apa adanya. Tapi mereka ingin menciptakan kita yang luar biasa. Hanya sedikit masukan bagi penceramah, tolong ayat Qur'annya, hadisnya itu dibaca. Tidak apa, boleh bawa catatan kecil. Bawa catatan kecil. Gitu. Dan kalau sudah ayat dan hadis itu populer, orang tahu dan hafal semua, itu hati-hati betul. Karena satu baris saja kita salah, orang bisa menegur. Nah, bisa menegur orang. Tapi tidak apa-apa, kita belajar tidak apa-apa. Baik, sosial. Puisi, puisi ibu ya, Arif ya, kayaknya terabas ya Arif, Masya Allah. Karena abang lah membiayai bisa sekolah, ibu, itu ya itu. Ya. Kalau hanya mengalir itu aja, nanti sebentar pulang, hafalannya nggak karuan, belajarnya nggak fokus, juga orang tua tidak ingin itu. Nah, makanya orang tua mempercayakan, yuk pergi sana untuk ilmu sebanyak-banyaknya. Cukup ayah mendengar kabar gembira dari kamu. Ada doa, Rabbana habna min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada qurrata a'yun itu jadi menyejukkan mata dan pendengaran. Ada cerita tentang kita, si dia senang mendengar. Ini anakku alhamdulillah sudah. Makanya saya sering kalau ada tampil itu bolehlah dikirim gambarnya, fotonya, videonya. Oh anakku sudah berani tampil. Nah, alhamdulillah aman di belakang. Masya Allah. Kalau nanti masuk pinggiran nanti orang tua kalian di kampung membawa hati ke tetangga, ini hati anakku. Nah, anakku tampil yang lucu benar berlangsung. Sanggangan sambil makan sayur kali hati. Ini untungnya anakku tampil. Anakku kamu lihat semalam ditangkap polisi. Narkoba. Anak kita untungnya. Iya alhamdulillah. Aku yang aja nampak bungsunya sebarang yang aku kirim ke neraka. Ini langkah lain kenapa dia tuh.
lagi berkok. Kudu di malam ini mulai sedih sudah berkok. Bila apa-apa suka ada rokok. Terang rokok. Tahu aja kan ngajak kerja. Orang dalam kecanduan udah tapi anak aku kayak apa nih? Ini kayak asal pikir, bagaimana? Jadi rokoknya. Ujian sampai ini, sampai di sini tidak ada. Saya hanya kepingin muncul dari kesadaran sendiri. Kalau menangkap sudah ditangkap orangnya, cuma saya bilang aja, bilang aja. Saya hanya ingin sadar. Orang tua kalian seperti itu beliau. Mungkin nggak bisa dilarang langsung, bah berhenti merokok itu makruh, bahkan ada haram. Nah, bagian berhubung anak harus kirim ini haram, misalnya kan, jangan diramai sih, biarkan dulu. Nanti perlahan beliau bisa. Jangan juga kita menghubungi orang tua kita. Ya, whisky, pantun. Nah, kayaknya pantun ini yang lebih hidup. Pantun bahasa Banjar. Bahasa Banjar itu apa berhidup? Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, katawanan. Aku anak berpantun lah. Kami anak berpantun lah. Anda kan mendengar. Anda kan mendengar. Anda kan mendengar. Alhamdulillah. Nah, kami berpantun. Jadi komunikasi begini bagus ini. Lalu pantunnya kalau berdua saling menyerang. Saling menyerang. Ini diserang. Jadi membalas sedikit serangan. Wah, pura-pura belum ada bisa, ada suka nyontek. Itu misalnya, nah, walau aku pernah menyontek, tapi tidak sembarang nyontek. Kalau nyontek, kalau terpaksa. Kalau dia berbalasan ini. Jadi coba bikin kreativitas. Ya, yang ini komedi nggak ada ya, stand-up komedi ya. Ada bagus itu kalau ada. Itu memerlukan kreativitas yang bikin orang tertawa karena lucunya, karena isinya barangkali. Ya, sudah lengkap semua ya. Alhamdulillah. Oke. Bertugas yang akan datang MC Muhammad Siddiq. Mana yang Siddiq? Alhamdulillah. Fari Majid. Mana Majid? Tolong nanti nama orang supaya lengkap ini ya. Majid Abdul Majid kan, Muhammad Majid kan, gitu ya. Pidato Virus. Nah orangnya. Nah alhamdulillah sudah siap juga. Ini Pak Virus apa gitu ya, lengkapnya namanya. Pantun Fauzan Syahira Saputra. Ini 3 orang kan satu kan? Oh satu ya deh. Oh saya sarankan berpasangan bagus. Nanti teman siapa gitu ya. Puisi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Namanya oh Baim. Masya Allah. Baim yang ganteng ya. Ya, tampillah dengan kreatif ya. Nah, itu penting. Tampil banyak kreatif. Berikutnya nanti kita akan lihat kalau memang ada catatan yang masuk, boleh saya pertimbangkan. Ya, walaupun tidak sepenuhnya. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Ini semua untuk kebaikan di masa yang akan datang. Saya yakin ini sudah bagus, luar biasa. Aplaus. Al-Fatihah. Iya kan,
lagi seperti tadi. Sebelum salat isi depan. Nah, asrama memberikan contoh kepada santri yang lain. Jangan sampai borong-borong. Ini luar biasa. Melakukannya saat duduk awal sudah mulai menggigit depan. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang kami ya Allah. Ampuni dosa kakek nenek kami ya Allah. Ampuni dosa saudara kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang ketujuh yaitu penutup. Marilah kita tutup acara muhadarah pada pagi ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam keberlangsungan acara muhadarah ini. Saya sebagai MC mohon pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.